Tapi terus di look yang kuning ini emang agak setengah-setengah gitu ya Miss ya, Iya. antara kayak Secara dia nggak jelasin Iya. jenis fabric yang dia pakai itu apa. Sayangnya di koleksi ini tuh banyak yang agak eksekusinya tuh agak wonky gitu Miss. Next, ada koleksi dari Sekar Fardani, umurnya 27 tahun, dari Pekalongan. Dengan judul koleksi Alienated by Nature. Oke. Sedikit background, pendidikan dan pengalaman untuk Sekar. Dia ini adalah lulusan sarjana Kriya Tekstil dan mode di Telkom University. Terus dia lanjut juga ke pasca sarjana di Seni Rupa ITB. Dia mempunyai ketertarikan terutama untuk mengolah desain-desain pada permukaan tekstil, jadi surface design dari tekstilnya gitu Miss. Sekar mempunyai pengalaman menjahit dan designing dari kecil, juga mempunyai brand namanya Meraki Studio, di mana dia mendesain dan membuat master pattern atau prototype sebelum diserahkan ke vendor. Brandnya juga mempunyai konsep yang ethically made, tidak hanya dengan penggunaan bahan-bahan serat alami untuk mengurangi pembuangan limbah, tapi dia juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Jadi ethically to environment, ethically to workernya also. Main inspiration for collectionnya dia kali ini itu berasal dari keresahan dan rasa asing yang ia alami terhadap lingkungan sekitarnya selama masa pandemi. Ia mencoba mencari objek yang tepat untuk memvisualisasikan perasaannya tersebut. Sekar mencari sesuatu di sekitarnya yang terasingkan dan merasa bangunan-bangunan tua dengan tembok-temboknya yang rusak, ditumbuhi lumut dan serangga merupakan pilihan yang tepat. Selama masa pandemi, ia juga sering menyaksikan film-film samurai. Dan menurutnya, gambaran Ronin atau samurai yang sudah tidak mempunyai pemilik cukup sama dengan kegelisahan atau feel of abandon yang dia rasakan. Nah, untuk siluet, cutting, dan pattern, Sekar ini terinspirasi dari style dan siluet pakaian-pakaian tradisional Jepang yang dipakai oleh Ronin. Oversized kimono, wrap outer, dan headpiece atau penutup kepala yang juga digunakan Ronin untuk menyembunyikan identitasnya. Untuk color story-nya, terinspirasi dari warna tembok tua, serangga, dan lumut. Sekar menggunakan teknik pewarnaan manual, meracik masing-masing warna dan mencobanya di potongan kain perca. Fabric dan details, Sekar menggunakan bahan katun serat organik dan kain ATBM serat rami untuk mempermudah proses manual dye. Motif-motif pada pakaian dan face shield ia desain sendiri, terinspirasi dari struktur kepala belalang dan tubuh ngengat. Menurut Sekar, serangga-serangga tersebut mampu merepresentasikan rasa asing yang ia rasakan. Serangga yang familiar dan ada di sekitar kita, tetapi tidak pernah kita cari tahu secara detail. Oke. Untuk analisisnya nih. Mungkin sama lagi kayak koleksi tadi sebelumnya, kita sebutin tadi proses pewarnaan. Yes. Ya, Miss, ya. Natural. Fascinating dan perlu diapresiasi juga kalau it's basically a custom color gitu loh. Yes. Yang nggak bisa ditemukan gitu paling di tempat lain. Karena dia racik sendiri ya. Yes. Dia racik sendiri. Dan dia coba-coba di potongan perca. Which is expected, of course. Dia lulusan Kriya Tekstil, jadi kalau misalkan nggak dilakukan malah harusnya kita heran. Iya, benar. Ya. Dan juga desain grafis, bentuk-bentuk pola line art yang bentuknya itu kayak tubuh ngengat dan belalang. Itu aku juga harus apresiasi. Yang pertama itu desain original dia dan sama tadi seperti Danang yang dia menggunakan daun pangan ya. Yes, daun pangan. Itu merupakan apa ya? Menurut aku tuh sama juga, jadi naruh personality dan memperlengkap storyline yang mau disampaikan ke koleksi ini. Karena kan desainnya orisinil gitu ya, dibuat khusus untuk koleksi ini.
Makanya sesuatu yang spesifik seperti itu, sesuatu yang custom, yang juga of course itu look good, aesthetically gitu ya, produce well gitu, dan idenya juga dapat dan nyambung sama inspirasinya. Itu jadi ini aja, bikin full package gitu loh, seenggaknya untuk surface desainnya. Jadi hampir sama tadi kayak Danang itu memberikan sentuhan personal dan originality gitu. Dan bentuknya juga kayak ini sih, samurai. Vibe-nya tuh kayak alien. Ya kan bentuk-bentuk ininya loh, garis-garisnya yang di face shield-nya, yang dia bilang dari kerangkanya apa, belalang gitu banget. Kan bentuknya kayak alien ya, jadi sama kayak judulnya Alienated by Nature. Nyambung ya. Mungkin aja sih. Gitu. Menurut sendiri gimana? Kalau aku pertama pas baca main inspirationnya si Sekar ini, aku kayaknya kurang nyambung karena tiba-tiba suddenly dia masukin Ronin. Suddenly kayak masa pandemi, terus kayak dia merasa kayak terasingkan dengan situasi baru. Terus dia tiba-tiba karena suka nonton Ronin, tiba-tiba bikin koleksinya kayak gini. Jadi kayak aku kayak kurang, yes exactly. Gitu ya. Nah, tapi setelah aku cari tahu soal, ternyata dari Serama juga sih Ronin kayak gini. Oh, aku baru ngerti, dapet. Yang diambil lebih ke apa namanya, konsep alienisasikan gitu ya sama environment atau yang tidak dipandang gitu. Iya. Gitu, orang nggak double take ngelihat kamu gitu. So, Ronin kan dulu kan juga sejarahnya dia udah nggak ada masternya, yang seharusnya menurut pakem zaman dulu itu harusnya dia ikut seppuku atau dia bunuh diri untuk tetap loyal sama masternya. Yang memilih untuk tidak melakukan itu disebutnya Ronin, dan dianggapnya itu negatif. Gitu. Mereka dianggapnya ya itu tidak loyal, nggak punya harga diri atau responsibility, dan kebanyakan karena begitu akhirnya mereka nggak dapat kerjaan, larinya biasanya jadi pencuri, perampok, Roninnya gitu. Makanya diasingkan kan sama society. Ya. Dan apa namanya? Aku sedikit I'm quite fascinated sama perspektifnya Sekar sendiri, bahwa feeling of this alienated sama abandoned ini menurut versi dia itu tuh adalah warna cerah, full koleksi yang full color gitu loh. Itu juga kayak surprisingnya kayak ternyata malah warna cerah yang dipilih dia. Iya, this kaleidoscope atau kayak vibrancy of color gini ya. Yang padahal kan kalau orang-orang pasti terasing, sering kayak menghubungkannya kan kalau terasing, abandoned itu pasti sama sesuatu dark, gloomy. Iya, gloomy ya, exactly. somber, kayak gitu-gitu loh, yang lebih calm, tenang. Makanya ini menarik aja buat lihat perspektif atau versi masing-masing orang, arti dari terasingkan ini gimana gitu ya. Mungkin sama kayak tadi Fetty, arti kasual buat dia seperti itu gitu kan. Mungkin. Gitu. But then again, kalau misalkan orang merasa asing terus keyword yang dia pikirin adalah alienated, kayaknya you cannot help but to be different sih, ya nggak sih? Orang yang pertama kali asing terus mikirnya malah alienated by nature untuk keywordnya itu, pasti they cannot help but to create something different. Menurut aku. Choice of colornya juga aku suka karena banyak variasinya tetapi tetap punya benang merah satu sama lain. Kita bisa lihat ada shade of blue, ada green, yellow, dan brown yang ada di tiap piecesnya gitu ya, di tiap looksnya. Jadi terus pemilihan warnanya ini juga menggambarkan inspirasinya ya, karena ada teknik-teknik gradient, gradasi atau ombre gitu ya, atau splatternya gitu, yang emang kayaknya terinspirasi dari ini bangunan tua yang ditambati lumut kayak gitu, atau kayak graffiti, vandalisme di bangunan tua gitu kan juga bisa. Untuk aksesoris sendiri menurut gimana? Lengkapnya itu face shield-nya bisa nyala loh dulu. Oh ya? Face shield-nya nyala warna hijau tuh. Aku suka sih karena cukup inovatif. Face shield-nya ada desain belalangnya juga tuh di mukanya dan pas gitu kayak di struktur mukanya. Apalagi vibe-nya itu kan sedikit futuristik ya dan technical, dan kayak tas-tas pinggangan tuh bentuknya tuh kayak lebih kaku gitu kan. Jadi perpaduan antara aksesorisnya yang seperti itu dengan baju-bajunya yang
vibe-nya tuh lebih tradisional, lebih casual, lebih nyantai, itu aku suka aja. Menurut aku nggak terlalu maksa juga gitu, malah kayak tadi kesan alienated itu malah dapet menurut aku gitu, karena different. Nah kalau aku ya, untuk ininya pemilihan warna udah oke. Cuman ininya sih, kalau aku sih pribadi desainnya ini terlalu simple. Kayak gimana sih? Desain pattern siluet atau kayak Ya contoh nih, dia bilangnya kan dia terinspirasi dari Ronin, which is Jepang gitu kan, samurai Jepang. Terus kayak celananya kayak udah celana lurus komprang kayak gitu. Maksudnya kayak terlalu simple aja, kayak coba explore kayak apanya kayak, jadi kayak bikin sesuatu yang baru. Oh jadi kayak surface desainnya bukan masalah berarti. Enggak. Ya? Surface desainnya Bukan. jadi lebih ke siluet. Iya, dan siluetnya. cutting gitu. Aku sih pribadi kayak gitu, jadi kayak karena kan kalau celana-celana samurai udah banyak kan. Iya. Kayak brand Japanese lifestyle itu Iya. banyak sih emang di Indonesia sih. Kita udah sering banget lihat, apalagi yang Outer kimono. yang terus pewarnaan pakai pewarna alam Iya. indigo kayak gitu-gitu kan emang sudah banyak. Banyak banget. Yang terkenal pun juga banyak. Iya. Iya, I get it. Siluetnya Terlalu jadi agak atau agak disayangkan aja sih untuk surface design yang se-intricate ini Iya. kan, apalagi desainnya juga dimasukin ke dalam warnanya ada efek ombrenya, pewarnaan alami diracik sendiri, tapi diimplementasikannya ke sesuatu yang sesimpel siluet. kakinya celana gombrong atau kayak kimono yang simple banget gitu. Simple banget. Dan udah biasa, siluetnya sesuatu yang biasa. Expected gitu ya, udah sering dilihat Kayak Japanese nothing special iya, gitu ya kemejanya. Which maybe Miss ini juga menjurusnya mungkin ke personal style gitu ya, ke personal preference aja. Karena brandnya Sekar ini yang sudah jalan merakit studio itu memang stylenya itu lebih ke sesuatu bajunya tuh nyaman banget gitu sih Miss. Kayak yang cuttingnya tuh nggak ada yang ribet or something gitu. But aku tetap menurut aku sayang. Iya, aku juga tetap sayang. Untuk sesuatu yang se-intricate surface design seperti itu, Harus, base fondasinya tuh harus sesimpel ini gitu loh. Jadi masalahnya sebenarnya bukan Japanese wear-nya sih. Kalau misalkan emang Ronin feeling alienated-nya masuk, tetap masuk. Tapi kan aku juga baca-baca ya dari sejarahnya Ronin itu dan aku lihat gambar-gambarnya, pakaian mereka itu juga nggak simple. Gitu loh, pakaian mereka itu juga ada body armornya, ya tetap ada. Ya gitu iya, kan. nah ada, there's a lot of things going on gitu. Nah itu bisa dimasukin ke ini. Ya, dan aku nggak bilang harus complicated Ronin, tapi seenggaknya bisa lebih give some structure. Ya, gitu. exactly. Give some Ya. structure ke bajunya gitu. Iya sih, menurut aku dan menurut aku juga kalau akhirnya dikasih structure nggak bakal terlalu rame kok gitu. Patternnya nggak usah suddenly struktur semuanya startup, enggak. Jadi kayak nggak usah se-intricate fatty gitu loh, misalkan tadi. Tapi ada perintilan kecil yang bikin ternyata kimono ininya beda karena ada ininya. Kayak patternnya mungkin dikasih bar atau kayak dikasih paneling something gitu sih. Jadi ya our biggest problem is the silhouette. Itu aja, silhouette dan bentuk dari bajunya sendiri. Oke, next. Fatima berumur 21 tahun dan dari Surabaya dengan koleksinya yang berjudul Sapiens. Background pendidikan dan pengalaman, dia mengambil program D4 di LaSalle College Surabaya. Ia mempelajari semuanya mulai dari designing, drawing, pattern, dan sewing. Sudah pernah membuat collection pada final di kuliahnya, tetapi ini pertama kalinya mengikuti kompetisi. Dan Fatima ini tidak asing dengan menswear karena dia basically suka dengan style androgynous gitu. Jadi sudah sering mengeksplor ke area situ. Dalam pembuatan koleksi LPM ini, ia mengerjakan semuanya mulai dari designing, pattern, sampai ke jahit secara independen sendiri. Main inspiration buat koleksi dia, ia terinspirasi dari buku karyanya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens. Buku ini membahas beberapa topik. Salah satu bahasan yang menurutnya menarik ialah tingkat kecerdasan kognitif manusia yang jauh dibandingkan spesies lain. Kecerdasan kognitif inilah yang memungkinkan peradaban untuk menjadi maju seperti sekarang, seperti pemecahan masalah, imajinasi, lahir dari HAM, dan hal-hal kemanusiaan lainnya.
Hal ini mendukung bahwa manusia itu memiliki potensi yang sangat besar. Di sisi lain, kita juga ditarik pada sejarah umat manusia yang dimana walaupun banyak sekali perbedaan dan individualisme, kecerdasan kognitif ini bisa menjadi sesuatu yang membelah kita. Isu-isu rasisme yang muncul karena melihat perbedaan antar manusia dari suku, ras, warna kulit maupun sebenarnya kita semua itu adalah sama. Ya. Dari sinilah ia terinspirasi. Kecerdasan manusia yang bisa menjadi pedang berbilah dua. Dan ia merasa sekarang saatnya kita sebagai manusia untuk menggunakan kecerdasan tersebut untuk saling gotong royong dan membantu, bukan untuk terpecah belah. Fatimah ingin menjadi bagian, setidaknya memberikan kontribusi terhadap gerakan-gerakan yang menentang isu-isu rasisme. Koleksi ini ia buat sebagai simbolisasi dukungan atas gerakan-gerakan melawan rasialisme. Nah, untuk siluet cutting dan pattern, Fatimah terinspirasi dari anatomi kulit pada tubuh manusia. Deconstructed dan paneling Fatimah masukkan ke dalam koleksi ini. Siluet dasar menyesuaikan dengan tema dapper, terkesan casual, rapi, dan smart. Untuk color story, Fatimah menggunakan dominasi warna putih tulang, dikombinasikan dengan elemen paneling pada patternnya untuk merepresentasikan kesetaraan manusia yang pada dasarnya memiliki warna tulang yang sama, meskipun kulit kita berbeda-beda. Untuk fabric dan details, Fatimah menggunakan bahan katun chino steel dan organza dan detail bias tape. Terinspirasi dari warna tulang, digunakan juga untuk mempertegas konsep kesetaraan Fatimah. Tas, dasi, dan bucket hat berbahan sama juga merupakan buatan Fatimah sendiri. Nah, untuk si Fatimah ini ya, aku honestly nggak ada minus in my opinion. Oke. Semuanya Suka. Perfect. Mulai dari inspirasinya dia, aku dapetnya nyambung dengan koleksinya. Yeah. Dimana dia mengambil warna putih semua, dominan putih, yang emang warna tulang. Jadi kayak nyambung semua deh kalau aku. Terus dengan even dia pakainya warna putih, tapi dia mainin dengan paneling. Jadi dari kulit manusianya gitu kali ya. Jadi dia main di cuttingan ini, paneling ditambahin ini, tambahin itu. Jadi nggak putih polos biasa gitu. Iya aku sih. Suka. Sama mungkin ini salah satu koleksi favorit aku. Iya juga. Ya, sebenarnya. It's such an interesting showcase aja gitu di pattern sama di constructionnya gitu yang Fatimah lakukan. Jadi kayak ini sedikit remind me of desainer Jepang yang emang favoritnya mereka tuh di constructing, mainin silhouette gitu kan, kayak Comme des Garçons atau Yuji Yamamoto gitu lah pokoknya. Potongan-potongan baru, cuttingan iya. Ya gitu, dan patternnya ini kalau misalkan kita lihat koleksi lain, mereka punya surface design atau desain permukaan itu mereka main di warna atau kayak desain grafis. Fatimah ini mainin di satu elemen which is patterning gitu loh. Mainin pattern. Jadi patternnya dia jadikan surface design, kayak misalkan kan banyak paneling. Secara fungsional mungkin ini untuk estetik aja gitu kan, untuk keindahan aja. Jadi kan surface design. Tapi patternnya ini juga digunakan sebagai siluet beneran gitu loh, sebagai sesuatu yang fungsional, sebagai bentuk dari bajunya tersebut. Jadi variasi dari satu elemen ini yang dia jadikan hal yang berbeda, itu dimasukin ke atasan dan celana yang maupun semuanya tuh all white. Yes. Tapi kayak tadi Miss bilang gitu, still look interesting gitu loh. Ada yang beda, even dan semuanya putih. Merasa aku untuk curious. Iya, itu apa sih? Ini ada something yang ini deh, ini kayak ada something ini deh gitu loh. Gitu. Jadi it's fascinating. Good job di situ. Dan untuk pemilihan bahannya sendiri, pemilihan bahan base menurut aku tepat. Dia pakai Chinos Grill. Yes. Chinos Grill itu kan sedikit kaku ya. Sedikit kaku. Dan untuk sesuatu yang dia mau mainin pattern sebanyak ini, itu tepat karena dijahit nggak resek pasti kan. Jadi lebih lebih tame itu lebih jinak aja gitu loh bahannya. Makanya possible buat bikin dan kelihatannya rapi seperti ini. Tapi pemilihan organza itu dia pakai buat bias gitu ya, buat finishing pinggir-pinggirannya.
itu emang kelihatan sedikit Kurang. sedikit kerut, Oh. sedikit ini karena memang bahan organza itu kan sangat unforgiving gak sih? Iya. Itu susah juga. Gunting susah, jahit Gunting susah, susah, jahit licin. susah, licin kan. Aku nggak mau membela Fatima. Oh itu susah jadi nggak apa-apa, nggak. Aku tetap mungkin kamu seharusnya bisa memilih yang lebih lain, lebih berbeda gitu bahannya. Tapi apa ya? Di situ aja aku kurangnya gitu di bahan organzanya. Bahan Gitu. organzanya. Yang kenapa enggak kayak look yang kelima itu dia pakai vest full organza. Vestnya di dalam yang warnanya itu beige atau kayak kulit. Itu I don't mind kalau misalkan bener-bener full organza. Jadi kayak dijadiin full organza atau jaketnya full organza atau kenapa yang dasinya itu kenapa juga nggak organza aja gitu ya kan, transparan lucu kan. Gitu itu I don't mind kalau misalnya full kayak gitu. Mungkin karena dia jadiin bias tape atau kayak dijadiin pokoknya kombinasinya deket banget sama si bahan chinos derit itu. Jadi emang perbedaannya kelihatan banget sih gitu loh, kan kedua bahan yang mempunyai Sifat yang berbeda. sifat yang sangat berbeda, jadi kelihatan aja kalau misalkan ada kekurangan dikit gitu. Jadi mungkin itu that's just a tiny problem aja di situ. Overall untuk technicality dan bentuknya ini favorit aku. Iya, aku juga. It's very nice. Very nice. Gitu ya. Aku harap sih 10 finalis ini mereka ini sih nanti kalaupun diproduksi tuh bisa dipesan gitu seenggaknya. Iya. Karena aku udah banyak beberapa bisnis yang udah aku kayak pincer. Ini kayaknya oke nih, ini kayaknya oke nih. Gitu loh. Makanya semoga kalau misalnya kalian nonton, kalian ambil rekomendasi gue Iya. gitu ya. Dari kalian reach out mungkin ke aku bisa kayak ini on sale ya Kak, gitu. Untuk inspirasinya sendiri, it's very philosophical. Yes. Gitu Karena ya, dia juga ini kan lebih buku ke kan. apa namanya kesimpulan Fatima sendiri setelah dia membaca buku ini, gitu kan. Jadi kayak Fatima ini menyimpulkan begini dari konsep yang ada di bukunya Sapiens tersebut, dan dia mention dia ingin koleksinya ini sebagai simbolisasi untuk dia berkontribusi di gerakan-gerakan melawan rasialisme kan. Nah, dari inspirasi itu yang sudah disebutkan sama Fatima, aku cuma berharap mungkin bisa dieksplor sedikit lebih jauh lagi gitu loh. Karena yang aku lihat di sini mungkin memang Fatima sangat heavily inspired on tulang kita semua sama dan benar-benar itu dijadikan fokus ya di sini ya. Walaupun menurut aku personally banyak poin-poin yang menarik yang bisa diambil terutama juga dari bukunya. Kayak tadi kecerdasan kognitif manusia atau mungkin pedang bermata dua, bermata berbilah dua, gitu loh. Itu kan kayak apa ya, sentence yang mungkin bisa direalisasikan dengan versinya Fatima sendiri menurut aku gitu loh. Jadi cuma di situ aja gitu. Apalagi kalau misalnya dia ingin menjadi bagian dari gerakan-gerakan melawan rasialisme itu, kalau misalkan visual dari koleksinya bisa lebih menarik lagi, bisa lebih striking lagi kan. Iya sih. Menurut aku kontribusinya bisa lebih ini juga sih, lebih lebih banyak gitu loh. Oke, jadi sekarang ada sesi di mana kita akan nyampein our version of top 3. Jadi kemarin kita sudah tonton dan baca interviewnya ini, tapi kita nggak nonton sampai pas pengumuman pemenangnya, jadi kita nggak tahu. Ya, langsung aja gimana? Ini sebutin dulu yang ada di daftar nih siapa yang pertama. Nah kalau aku yang 3 besar ya yang aku suka dari. Dan ini nggak berurutan ya, pokoknya 3 besar pokoknya aja. 3 besar aja yang kita jagoin. Nah itu aku ada Fetty, Fatima, sama Clara Valencia. Oke. Nah Serama. Ada yang sama. Oh iya. Oh iya. Aku juga ada Fatima. Oh. Sapiens. Iya. Aku juga ada Fatima dan aku ada Danang dengan judul apa? Farm Sensation. Yes, Farm Sensation. Sama yang satu lagi, aku agak torn nih antara dua orang ini, tapi akhirnya kayaknya sih salah satu faktor penilaianku adalah ini kayaknya kalau aku beli gimana ya. Itu di situ juga sih, which is agak egois, but hey, this is my version of the winner. Jadi kan aku juga harus merasakan dong. Bener. Itu Fetty.
Jadi kita sama lagi. Iya, kita sama lagi. For the pure fact of how nicely tailored it is, gitu. Tapi please janji kamu harus dalam esensi inspirasi kamu ya, gitu. So ya, jadi itu top 3 kita. Oke, jadi cuma mau ngingetin aja kalau misalkan, hey, 10 finalis ini tetap ya, good job, good work buat kalian semua. Apalagi mereka semua menjalaninya di masa pandemi, which is it's another new thing, another new challenge ya. So good job to all of you. Aku harapkan yang terbaik buat kalian. Stay safe, stay healthy, dan semoga terus berkarya dan ada yang bisa diambil lah seenggaknya dari komentari kita ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Okay? And the next thing, aku cuma mau mention, ini hasil interview me reaching out to the finalists individually dari DM, dari email, dari WhatsApp, karena kita butuhkan data-data detail ini kalau kita mau mereview dan analisis secara lengkap. Yang aku sebenarnya nggak masalah, walaupun capek emang sih nge-interview 10 ini dan aku bisa mengenal mereka secara personally. But disayangkan aja karena platform sebesar Jakarta Fashion Week gitu ya, apalagi dengan salah satu lomba jagoannya LPM ini kan LPM. Yang salah satu yang stabil yang selalu berjalan gitu tiap tahun selalu ada. Itu tidak menyediakan platform untuk pesertanya seenggaknya like a little interview atau Q&A gitu loh, menjelaskan tentang koleksi mereka secara kayak tadi technical, bahan, fabric, color, main inspiration behind koleksi mereka, dan juga untuk orang-orang yang nonton kan mereka pasti pingin tahu lebih personal ke pesertanya gitu loh. Mungkin ngasih background cerita mereka pribadi kayak gimana, tantangannya nyiptain koleksi di pandemi kan banyak kan. Itu nggak ditaruh, nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali. Jadi disayangkan aja gitu. Apalagi JFW juga membuka sistem voting kan, ada salah satu kategori kalau nggak salah kan favorit. Ya. Agak bingungin sih sebenarnya sistem favorit ini dibuka dengan voting, tetapi tidak disediakan detail data. Jadinya seperti kalau misalkan kita itu disuruh ngevoting cuman berdasarkan dari foto yang sangat limited gitu disediakannya. Jadi aku nggak mau asumsi apa-apa. Jadi maksudnya sebenarnya gimana? Tapi itu kan kesannya kayak JFW itu jadi lebih ke voting ini pasti ya tergantung dari kemampuan atau influence atau koneksinya dari si peserta ini sendiri gitu loh. Untuk orang seperti kita gimana? Yang kita nggak punya bias siapapun, kita nggak ngeliat apapun, kita purely ingin nge-voting karena memang dia pantas untuk di vote. Dari technical, dari meaning, inspiration, semua punya korelasi yang bagus gitu loh. Jadi kemarin pas voting, aku baru bisa voting, untungnya itu setelah aku dapetin interviewnya mereka gitu loh. Jadi setelah aku baca, artinya yang pantas menurut aku voting ini dia gitu. Akhirnya aku voting gitu. Makanya itu aja sih komplain terbesar aku buat JFW, apalagi untuk kompetisi yang menyangkut sama desainer-desainer baru gitu ya, sama upcoming designer. Kayaknya kalau misalkan desainer yang emang sudah established, yang udah punya brandnya sendiri kan kadang udah dikasih press conference sendiri gitu ya. Jadi untuk yang anak-anak yang desainer baru seperti ini, tolong dikasih platform juga gitu loh. Nggak cuman platform untuk secara visual, tapi juga dikasihin platform di mana kita benar-benar bisa mendengar cerita mereka, bisa mendengar ide mereka, perspektif mereka yang sangat penting gitu kan untuk suatu koleksi gitu loh. Oke, jadi itu tadi analisis dan review kita untuk koleksi dari 10 peserta finalis LPM Menswear 2020 dari diselenggarakan oleh Jakarta Fashion Week. Kita hanya berharap semoga kedepannya, of course, kita semua bisa menjadi lebih baik ya. Untuk JFW sendiri, untuk peserta-peserta sendiri, semoga yang kita sampaikan pada hari ini juga bermanfaat. Dan kalau misalkan buat kalian yang memang kurang berkenan, ya nggak usah dimasukin. Oke? At the end of the day, this is an opinion. So yeah, thanks for watching. Grazie per essere con noi. Don't forget to like, subscribe, and push the notification bell to get more updates from us. So, ci vediamo alla prossima.
Ciao.